Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Iya ya. Kalau menurut Pak Davi nih, Pak Davi kan lebih suka memproduksi tas gitu ya Pak ya. Ya, kalau saya. Apa sih Pak hambatan atau rintangan atau apapun itu yang menurut Pak Davi ini ditemui saat kita memproduksi tas seperti itu? Kesulitan, hambatan, tantangan, kesulitan dan yang hambatannya mungkin saya jadikan satu aja ya. Yang utama itu SDM sih terutama. Jadi SDM-nya Indonesia ini kerjanya pelan kalau kita bandingkan dengan Vietnam. Gitu ya, Pak? Lemot banget sih enggak, cuma dia pelan. Ya. Dibandingkan dengan Cina dan Vietnam itu pelan dia. Tapi kualitasnya mereka kita lebih bagus dibandingkan mereka karena lebih telaten istilahnya ya. Jadi mereka itu tangannya, istilahnya tangannya kalau orang Indonesia ini kayak pengrajin gitu, pengrajin. Jadi pengrajin itu kan nggak bisa kalau bikin barang jelek ya. Jadi selalu bikin harus bagus. Tapi ya kecepatannya jauh lebih pelan. Itu kendalanya. Jadi kita terus berusaha berinovasi gimana kita melengkapi tooling dan alat gimana supaya lebih cepat gitu loh. Tapi itu pun mereka juga agak susah menerapkan itu karena mereka terbiasa buatnya pakai tangan, handmade gitu ya. Jadi mau dibuat cepat pakai mesin dan tooling itu mereka agak susah pindah dari itu. Jadi kita terus mengajari, terus menerapkan ini ke mereka. Itu hambatannya sih SDM-nya, situ hambatannya. Ya. Terus kedua, industri penunjangnya nggak ada. Industri apa? Untuk industri penunjang. Penunjang, Ya, jadi kayak tas sama sepatu ini industri penunjangnya di sini nggak ada. Jadi kita kebanyakan bahan itu impor dari Cina dan sebagainya. Kalau di Cina itu dia dalam satu area itu ada pabrik tas, pabrik sepatu, terus pabrik kulit, pabrik aksesoris, pabrik tekstilnya itu berdekatan semua. Jadi kalau kita butuh apa tinggal ambil aja. Gitu ya Pak ya. Jauh udah nyampe. Iya, gitu. Jadi itu cepat di sana cepat dan sedangkan kita kalau impor nunggu paling cepat seminggu, 2 minggu. Kita udah kalah di situ. Seminggu. Ya udah kalah. Jadi kalau nggak mau impor juga kita harus stok kan. Itu kan duit juga gitu. Jadi kalahnya di situ. Industri penunjangnya di sini nggak ada. Aksesoris udah pasti impor. Seluruh dunia sih kayaknya kebanyakan impor dari Cina kalau aksesoris. Mau aksesoris tas, aksesoris sepatu yang dari metal itu ya. Itu dari Cina. Terus kalau pabrik kulit di sini sebenarnya ada dan bahan baku kulit Indonesia sebenarnya bagus. Cuman kita kalahnya di finishingnya. Jadi finishingnya itu kalau yang artikel basic mungkin kita bisa beli lokal ya. Tapi kalau finishingnya yang udah macam-macam, yang udah bagus-bagus, yang udah aneh-aneh itu kita nggak bisa. Jadi kita harus import dari Italia atau import dari China, import dari India, import dari Amerika Latin. Jadi itu kendalanya. Terus kalau dari sisi retail ya, kita kan juga ada retail ya. Itu sewa mall yang naiknya drastis ya. Jadi kalau terutama di Jakarta, jadi sewa mall itu naiknya drastis sehingga tidak dibandingkan dengan omset yang naik itu nggak imbang. Jadi berat juga buat di sisi retail ya, terutama di masa pandemi ini ya. Betul. Ya, terus kalau di Jakarta itu juga kendalanya banyaknya mall yang bertumbuhan. Jadi kalau misalnya di Kuningan itu aja udah satu jalan udah 5 mall gitu ya. Jadi nggak tahu di Jakarta aja berapa ratus mall lah gitu. Tapi kalau di kota-kota yang kayak di Solo, Makassar itu masih oke. Jadi masih kayak Solo itu cuma ada 2-3 mall besar. Gitu. Jadi orang dari daerah itu bisa ke mall itu aja, nggak ada pencak-pencak. Kendalanya cuma kota besar sih, Jakarta, Surabaya, Bandung. Terus kalau di retail lain kendalanya itu banyak di sini orang daerah-daerah customer kita itu yang gaptek ya.
Jadi kita mau push ke online, penjualan online itu susah. Karena mereka email aja nggak punya gitu. Jadi paling ibu-ibu itu kita paling WhatsApp aja gitu. Jadi mereka gimana ya? Nggak mau ribet lah, nggak mau daftar email, nggak mau, pokoknya maunya bayar transfer dapat barang gitu. Jadi. Iya, jadi mereka nggak mau klik di website apa gitu, ribet gitu bagi mereka. Jadi mereka cuma mau WA, dikirimin fotonya, udah kita servis, kita apa kasih servis baik mungkin, terus mereka dengan transfer bayar kirim gitu. Jadi kalau untuk menuju ke online selling yang Amerika dan Eropa tinggal klik barang dikirim itu nggak tahu masih jauh kayaknya kalau Amerika ya. Ya, karena kita banyak orang daerah juga sih. Kalau mungkin di kota Jakarta, Surabaya masih udah banyak yang bisa ya. Dan kalau orang daerah kayaknya sih masih banyak masih yang belum. Gitu. Kendalanya di situ. Terus tantangannya yang selama ini terjadi mungkin pas tahun 2008 itu ada Krismon gitu ya. Iya, betul. Itu menantang banget bagi kita karena kita banyak customer kita yang kolaps di Eropa itu, jadi mereka istilahnya nggak bisa bayar gitu ya, jadi kolaps ya, itu berat bagi kita. Terus meskipun dolar sama euronya naik banyak, tapi bagi kita nggak terlalu ngefek, soalnya kita juga impor juga bahan kan, jadi ya nggak terlalu ngefek besar buat kita. Gitu. Itu masa-masa terberat kita. Terus juga mungkin pada saat tahun 2015-2016 itu ya, UMR-nya yang naik 50% itu. Betul. Ya 50% terus dalam 2 tahun, kalau nggak salah dalam 2 tahun berturut-turut itu. 50% terus 30%. Nah itu juga berat bagi kita karena mayoritas cost kita itu, fixed cost kita itu di salary ya, di gaji pegawai operator itu. Jadi kalau itu naik 50% ya bisa dibayangkan itu berat sekali ya. Ya itu tantangan-tantangannya yang selama ini kita hadapi. Oke. Tapi ya bersyukurlah kita bisa sampai sekarang udah berapa 13-14 tahun bisa masih survive. Berarti ngomong-ngomong tentang online shop ya Pak ya. Berarti KIB ini selain kita kayak klik bayar kirim gitu Pak ya. Berarti kita juga melayani customer yang mau pesen by WA gitu, masih bisa dilayani ya Pak ya? Iya, justru gini, itu kita kebanyakan jualannya dari WA. Karena yang dari website itu biasanya jangan lihat fotonya terus tanya ke WA. Jadi betul. Jadi mereka itu di WA kayak beli di toko kan. Jadi coba fotoin dalamnya dong, coba gimana fotoin pas dipakai dong gitu. Jadi mereka maunya kayak gitu. Nggak mau cuma lihat gambar, mereka nggak yakin karena mungkin produk kita juga mahal ya. Jadi kalau tas itu mungkin bisa 3-4 jutaan, jadi mereka nggak mau langsung klik beli gitu. Jadi mereka pengen diyakinkan lah istilahnya, pengen diyakinkan gitu dengan aspek kita. Jadi kebanyakan kita memang jualnya via WA, Instagram. Ada grup sendiri nggak sih Pak, misalnya tentang penyuka Donini, kita bikin grup gitu? Oh banyak. Jadi kita ada istilahnya Doni Lovers ya. Doni Lovers itu yang kita paling banyak itu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah? Iya. Jadi Semarang itu ada 3, Jogja ada, Solo itu ada 2. Gitu. Baru kapan ya? Kalau nggak salah Februari lalu sebelum pandemi ini kita mengadakan gathering gede-gedean. Oh yang gathering. Di Semarang itu ya Pak ya? Di Semarang betul. Jadi kita gathering sesama Doni Lovers di seluruh Jawa Tengah, kita undang semua kumpul di sana. Kita kasih hiburan, makan, sampai kasih hadiah gitu untuk berterima kasih pada mereka yang sudah support pada kita selama ini ya. Terus kedepannya kita juga akan support acara-acara mereka. Jadi kita kalau misalnya mereka ada bakti sosial atau apa, kita juga ikut menyumbang. Ikut support gitu ya. Sosial, ya. Terus kalau mereka ada kumpul-kumpul arisan atau apa, kita juga ikut sumbangin fotografer atau sumbangin dekor gitu kan. Di program kita untuk itu seperti itu, untuk support supaya komunitas ini tetap eksis. Jadi itu. Oke. Lanjut Pak Davi ya, mungkin selain dari diri kita sendiri yang harus mempunyai hobi kayak tentang fashion gitu ya Pak ya, supaya kita lebih tahu lagi tentang fashion, ada hal lain nggak sih Pak yang harus dipersiapkan
dalam membangun dan juga mempersiapkan sebuah perusahaan, khususnya itu di bidang fashion seperti itu. Jadi yang pertama tadi Anda harus menyukai ya, Anda harus menyukai fashion itu sendiri karena Anda bekerja di bidangnya, Anda harus selalu up to date dengan tren-tren masa kini. Karena fashion itu kalau telat up to date ya Anda nggak akan ngaku barang Anda ya kan, Anda kan kelihatan old, kelihatan lama gitu. Jadi harus selalu follow tren-trennya sekarang. Ya untuk follow itu kan Anda harus juga suka gitu. Ya. Terus untuk menyiapkan suatu perusahaan itu dari nol juga gampang. Meskipun saya punya bantuan ya, istilahnya saya bisa mempelajari di perusahaan papa saya itu yang udah berdiri 20 tahun, gimana sistemnya yang udah terbentuk, gimana programnya yang udah terbentuk. Jadi saya tinggal kesini tinggal menyempurnakan istilahnya. Tapi itu pun masih butuh waktu. Waktu itu saya ingat ya lembur-lembur waktu pertama kali bangun itu masih lembur-lembur, masih training. Yang menyiapkan sistem yang bagus ini harus perlu karena sistem ini adalah gimana ya, harus jalan meskipun Anda tidak berada di sana. Jadi sistem ini harus kuat gitu ya, ini harus sistemnya harus terbentuk, harus kuat dulu. Ini foundation dari sebuah perusahaan ya. Terus ini ketiga mungkin ini SDM-nya. SDM ini harus berpengalaman dan bisa diserahin tanggung jawab gitu kan. Jadi kalau tadi sistem itu adalah fondasi, SDM ini adalah jantungnya perusahaan. Jadi ini adalah orang yang akan menjalankan rutinitas Anda tiap hari dan harus bisa mengambil keputusan, bisa dikasih tanggung jawab, ya, bisa didelegasikan suatu tugas, gitu. Jadi mungkin ya kita harus membayar mahal sedikit salary-nya, tapi mendapatkan orang yang lebih berpengalaman dan bermutu. Gitu. Terus satu lagi juga koneksi dengan mall, ini saya kira penting ya. Iya. Jadi kalau misalnya membangun suatu brand, apalagi kalau saya dulu dari nol, membangun suatu brand itu nggak gampang. Jadi misalnya kita mau masuk ke mall ini ya, misalnya Tunjungan Plaza gitu ya. Kalau brand kita nggak diketahui orang, mereka mana mau masih tempat kita. Betul Pak. Nah, jadi waktu itu saya cukup beruntung karena papa saya udah punya ratusan buku waktu itu ya, jadi kita punya koneksi yang baik dengan mall. Jadi kita bisa mempresentasikan brand kita dengan mall-mall tersebut, konsepnya gimana, desainnya gimana, produknya gimana, dan mereka juga lebih gampang percaya ke kita. Jadi ini koneksi dengan mall ini penting ya untuk mendapatkan tempat, karena kalau sudah berada di mall yang baik, otomatis brand kita juga akan terangkat gitu, tanpa harus ada promosi. Ya, itu penting juga. Terus yang terakhir ini mungkin traveling ya. Jadi traveling itu bagi saya adalah kebutuhan pokok. Ya, jadi Anda harus traveling kalau memang mau di industri fashion, karena Anda bisa lihat tren yang di luar negeri, di Eropa terutama, di Eropa itu trennya di mana yang di Indonesia belum masuk gitu. Jadi tren fashion ini kebanyakan dari Eropa, dari Italia sih kalau di bidang saya dari Italia. Jadi itu trennya. Jadi kita bisa mengetahui tren di mana 6 bulan ke depan yang akan membuat kita powerful dalam membuat produk, dalam membuat keputusan. Gitu. Jadi traveling ini adalah kebutuhan pokok. Mungkin ya bisa diaplikasikan untuk semua usaha kali ya. Bagi saya traveling ini sangat perlu sekali untuk membuka wawasan. Gimana tahu culture-nya orang di sana, gimana berpikiran lebih terbuka, itu sangat perlu bagi saya. Ya. Betul. Itu aja sih. Baik. Kira-kira. Pak Davi, kalau boleh tahu Pak, ini kan biasanya orang-orang dari Eropa sama orang-orang dari Indonesia kan pasti beda ya Pak ya, maunya seperti apa gitu Pak ya. Bisa sharing nggak sih Pak, kalau di Indonesia itu gimana sih Pak karakternya, tasnya mau yang seperti apa kayak gitu? Jadi Eropa pun juga ada berbagai negara itu lain Bu. Jadi gini ya, misalnya kalau Jerman sama Amerika gitu ya.
Dia sukanya lebih tas yang simple. 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 Jadi tasnya itu simple, nggak banyak pernak-pernik. Warnanya juga yang basic-basic. Yang penting bisa pakai sehari-hari, ya kan? Bisa pakai cashmere, gitu ya. Kalau yang Italia itu dia lebih cocok sama Indonesia. Jadi dia itu lebih ada aksesorisnya yang besar, lebih bling-bling, ya kan? Terus cepet bosan juga orangnya, jadi suka ganti-ganti. Kan mereka kan fashionnya up to date banget. Kalau di Italia itu cepat banget ganti fashionnya, ya kan? Jadi misalnya ada aksesoris yang bentuk ini, trennya sekarang, semua pada beli. Terus ntar 3 bulan lagi ada yang warna ini war, ganti lagi gitu. Jadi ya, jadi mereka cepat bosan gitu. Tapi sukanya yang rame. Nah, kalau yang tadi yang simple casual itu Jerman sama Amerika itu dia pakainya long term, jadi lama. Terus sukanya yang high quality yang nggak cepat rusak. Gitu. Kalau kita sendiri ada brand ambassador gitu nggak sih Kak Dati? Kita dulu pernah kerjasama sama Gisel. Sekarang kita mau kerjasama, ya kita mau kerjasama sama ini Alexandra Gotardo itu artis movie di Indonesia. God Alex gitu ya, God Alex Instagramnya. Jadi kita kerjasama sama dia karena dia juga berdarah Italian, ya kan? Dia berdarah Italian dan dia suka produk kita juga. Gitu. Jadi kita berharap bekerjasama dengan dia agar untuk sesuai dengan the image kita, which is ya kita Italian gitu. Oke. Nanti ini beberapa waktu lalu kan saya sempat ke KIB itu ada sharing kalau memang ada Alexandra itu ya ke sana mau lihat-lihat tasnya itu gitu. Iya. Kita sudah tekan kontrak sih, jadi mungkin sudah. Jadi mungkin bulan depan atau bulan itu kita start ya, kontrak setahun.